Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah la nabiyya ba'dah amma ba'du. Yang kami hormati segenap pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo, wabil khusus panjenenganipun Romo Kiai Haji Muhammad Anwar Mansur, Romo Kiai Haji Abdullah Kahfabi Mahrus, Romo Kiai Haji Ahmad Habibullah Zaini, dan seluruh dzurriyyah Simbah Abdul Karim yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kepada beliau. Di sini kami akan mencoba untuk menggali biografi Sayyid Sulaiman Basaiban, yang dalam sejarahnya beliau adalah keturunan dari Sayyid Abdurrahman Basaiban. Sayyid Abdurrahman Basaiban merupakan keturunan dari Sayyid Umar bin Muhammad bin Abu Bakar Basaiban. Sayyid Abu Bakar Basaiban seorang yang terkenal dengan marga Basaibannya. Beliau, Sayyid Abdurrahman Basaiban, dalam perjalanan spiritualnya dan dalam perjalanan rihlah islaminya, beliau mencoba hijrah dari tanah kelahirannya yakni Tarim, Yaman bagian selatan, untuk menuju tanah Jawa bagian utara, yakni di tanah Cirebon. Di sana beliau kemudian memutuskan untuk menikah dengan seorang putri yang merupakan keturunan dari Maulana Sultan Hasanuddin, yang merupakan putra dari Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Dari pernikahan itu, Sayyid Abdurrahman Basaiban melahirkan 3 orang putra, yakni pertama Sayyid Sulaiman Basaiban, yang kedua Sayyid Abdurrahim Basaiban, yang ketiga adalah Sayyid Abdul Karim Basaiban. Singkat cerita, dalam perjalanan hidupnya, Sayyid Sulaiman Basaiban memutuskan diri untuk berhijrah, melakukan perjalanan ke arah timur tanah Jawa, di mana pada waktu itu beliau berhenti di tanah Pekalongan dan menikah di situ dan memiliki seorang anak. Kemudian setelah itu beliau melanjutkan perjalanannya menuju tanah Solo. Di Solo sana beliau kemudian terkenal dengan kesaktiannya yang sampai mengundang iri dari Raja Kerajaan Mataram. Akhirnya Raja Kerajaan Mataram yang iri dengan kesaktian beliau memutuskan untuk mengundang beliau ke Keraton Mataram. Tepat di waktu itu di tanah Mataram sedang berlangsung pernikahan putri bungsu Raja Kerajaan Mataram. Akhirnya beliau, Sayyid Sulaiman, diminta oleh Raja Kerajaan Mataram untuk melakukan suatu pertunjukan yang sekalipun tidak pernah ditampilkan oleh seorang pun. Akhirnya menanggapi permintaan Raja Mataram tersebut, beliau, Sayyid Sulaiman Basaiban, meminta agar raja mau untuk menyiapkan sebuah bambu untuk ditaruh di atas meja sebagai bahan pertunjukannya. Dan beliau meminta agar raja dan orang-orang yang berada di situ mau menunggu beliau sampai beliau nanti kembali. Ternyata ketika itu Sayyid Sulaiman Basaiban melanjutkan perjalanannya ke arah timur Jawa. Entah bagaimana ceritanya, sampai raja yang menunggu kedatangan Sayyid Sulaiman beberapa waktu hilang kesabarannya. Hingga pada waktu kesabarannya telah habis, sang raja tidak betah lagi. Akhirnya bambu yang berada di atas meja beliau banting dengan keras, yang mengakibatkan bambu itu terpecah belah. Serpihan-serpihan bambu itu ternyata menjadi hewan-hewan yang bermacam-macam jenisnya. Akhirnya karena melihat kejadian itu, Raja Mataram telah mengakui kesaktian Sayyid Sulaiman Basaiban. Dikarenakan bambu yang telah disiapkan ternyata adalah sebuah hal yang menjadi pertunjukan kesaktian beliau. Yang akhirnya Raja Mataram meminta para prajurit-prajuritnya untuk mencari Sayyid Sulaiman karena kesaktiannya yang tiada tara. Namun beda dengan Sayyid Sulaiman malah mengembarakan dirinya terus ke arah timur tanah Jawa, hingga beliau memasuki tanah Ampel, yakni Ampel Denta, yang di waktu itu bukan lagi yang mengasuh adalah Sunan Ampel yakni Raden Rahmat,
tapi beliau belajar kepada para santri-santrinya Sunan Ampel. Singkat cerita, setelah pengembaraan beliau mencari ilmu di tanah Ampel Denta, kemudian beliau hijrah ke tanah Pasuruan. Karena kesaktiannya dan kealimannya, para masyarakat di tanah Pasuruan mengidam-idamkan beliau. Akhirnya beliau kemudian menjadi seorang tokoh yang terkenal di sana. Karena keterkenalannya sampai Raja Mataram yang dulu memburu keberadaan beliau itu memutuskan untuk mengangkat beliau menjadi seorang hakim di kerajaan Mataram. Tapi tanggapan Said Sulaiman adalah mempertimbangkan hal itu agar dirembukkan dulu kepada istri dan warga Pasuruan yang menjadi pengikut-pengikutnya. Akhirnya beliau kemudian merembukkan hal itu dan masyarakat yang sangat jelas sangat membutuhkan keberadaan Said Sulaiman di tanah Pasuruan, dan masyarakat Pasuruan tidak bisa ditinggalkan oleh beliau. Akhirnya beliau dengan sangat berat hati berpamitan kepada istrinya yang pada waktu itu istrinya dalam keadaan hamil tua, memutuskan untuk berpamitan kepada istrinya karena berkebutuhan mau pergi ke kerajaan Mataram agar melaporkan bahwa dirinya enggan untuk menjadi hakim di tanah kerajaan Mataram. Namun setelah beliau berpamitan kepada istrinya, beliau kemudian melakukan perjalanan yang belum sampai jauh, yakni tepat di daerah Mbetek, Mojoagung, Jombang. Beliau tidak bisa meneruskan perjalanan untuk menuju kerajaan Mataram dikarenakan beliau terkena sakit. Sakit yang diderita beliau sampai mengakibatkan putusnya perjalanan menuju tanah Mataram. Akhirnya beliau di Mojoagung, di daerah Mbetek Mojoagung, beliau dirawat oleh seorang kiai yang bernama Raden Alif. Namun sakit yang diderita beliau mengakibatkan kewafatan beliau di waktu itu. Akhirnya beliau dikebumikan di tanah Mbetek Mojoagung, Jombang, yang sampai sekarang makam itu menjadi makam yang ramai dikunjungi oleh para peziarah. Ketika kita menelisik tentang sejarah peninggalan-peninggalan beliau yang sampai sekarang masih ada, adalah berdirinya pesantren-pesantren yang gagah megah di tanah Jawa bagian timur ini. Seperti halnya pesantren Sidogiri, pesantren Sidoresmo Surabaya, dan juga pesantren Bangkalan. Pernikahan beliau dengan seorang wanita yang berasal dari Krapyak Pekalongan melahirkan 4 orang anak, yakni Sayyid Hasan, kemudian Sayyid Abdul Wahab, kemudian Sayyid Muhammad Bakir, kemudian Sayyid Ali Akbar. Sayyid Hasan merupakan seorang yang memiliki julukan sebagai Pangeran Agung, yang dalam perjalanan perjuangannya beliau seorang yang sangat gigih melawan Portugis dan Belanda untuk memerdekakan Indonesia. Kemudian kalau Sayyid Abdul Wahab, keturunan-keturunan beliau banyak yang hidup dan menetap di tanah Magelang dan Pekalongan. Kemudian kalau Sayyid Muhammad Bakir, mereka banyak yang hidup di daerah Pekalongan. Kalau dari putra beliau yakni Ali Akbar, disinilah merupakan sumber dari munculnya pondok-pondok pesantren besar di Jawa Timur. Sayyid Ali Akbar, putra Sayyid Sulaiman Basaiban, memiliki keturunan 6 yang dalam sejarah merupakan orang-orang penting pendiri pondok pesantren di daerah Jawa Timur. Yang pertama yang tercatat dalam sejarah putra-putra beliau adalah Imam Ghazali yang berada di Tawunan, Surabaya. Yang kemudian Sayyid Ibrahim yang berada di kota Pasuruan. Kemudian adalah Sayyid Badruddin yang makamnya berada di sebelah Tugu Pahlawan, Surabaya. Kemudian ada lagi Sayyid Iskandar yang makamnya berada di Bungkul, Surabaya. Kemudian ada lagi Sayyid Abdullah yang merupakan cikal bakal berdirinya pondok pesantren di daerah Bangkalan, Madura. Kemudian Sayyid Ali Asghar yang berada di Sidoresmo, Surabaya. Mungkin itu adalah secuil cerita, secuil biografi yang menceritakan beliau, Sayyid Sulaiman Basaiban. Dirinya sebagai orang yang berperan khusus menjadikan tanah-tanah di Jawa sebelah timur menjadi tanah-tanah yang islami di tangan beliau. Demikian penjelasan kami mengenai biografi Sayyid Sulaiman Basaiban. Selamat menikmati ziarah ini bersama Maziah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.